Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya adalah Oktaviani Gita Putri. Saya biasa dipanggil dengan Via. Saya adalah lulusan dari D4 Perhotelan dan S2 Pariwisata dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, yang saat ini bernama Institut Pariwisata Trisakti. Dan saat ini saya sebagai dosen di salah satu sekolah swasta pariwisata yang bernama Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta yang berlokasi di Surakarta. Dan saya sebagai dosen home base dan dosen sekaligus dosen tetap di prodi atau program studi D3 Kepariwisataan. Dan pada video kali ini adalah video pengajaran yang digunakan untuk penilaian sertifikasi dosen. Dan untuk pembukaan video pengajaran ini, saya akan menjelaskan tentang format atau rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Hygiene Sanitasi Makanan dan K3 untuk program studi D3 Kuliner yang ada di Fakultas Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta. Berikut yang telah saya jelaskan untuk rencana pembelajaran mata kuliah Hygiene dan Sanitasi, dan setelah video ini akan ditampilkan video bagaimana proses pengajaran saat di kelas. Terima kasih. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Bu. Ya, teman-teman, terima kasih sudah sampai di kelas ini dengan tepat waktu ya, karena memang ketepatan waktu itu penting ya teman-teman. Dan kalau di kelas saya nanti tolong maksimal keterlambatan itu 15 menit ya. Nanti kalau lebih dari 15 menit akan tidak diabsen, atau kalau kalian ada kendala tolong izin ke saya, bisa melalui WhatsApp atau di grup WhatsApp. Nanti setelah pertemuan ini kita buat grup WhatsApp ya. Oke teman-teman, jadi hari ini itu di kelas saya teman-teman akan mempelajari mata kuliah Hygiene Sanitasi Makanan dan K3 ya. Dan hari ini itu jadwalnya adalah perkenalan diri atau perkenalan dosen lalu mahasiswa. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester. Nah, jadi nanti sebenarnya ini aja ya, saya perkenalan singkat dulu sebentar, baru setelah itu mahasiswa, baru nanti saya akan memperkenalkan diri lebih mendalam gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk memulai perkenalan diri, perkenalkan nama lengkap saya adalah di sini ada ya. Di sini bisa dilihat nama lengkap saya Oktaviani Gita Putri. Teman-teman bisa panggil saya Ibu Via. Kalau di luar kampus nanti boleh panggil saya Kakak Via. Ya. Ya, baik, selanjutnya saya akan absen teman-teman. Nanti orang pertama dan selanjutnya yang saya panggil tolong perkenalan diri ya kan, nama lengkapnya nanti saya panggil, lalu nama panggilannya itu siapa. Setelah itu nanti tolong sampaikan SMK-nya kalian dari mana, lalu jurusannya. Setelah itu, setelah lulus dari Sahid, kalian rencananya mau lanjut di mana gitu ya. Nanti kalau lupa bisa tanya lagi. Baik, yang pertama absen pertama Adis Satya Lestari. Saya, Bu. Ya, baik. Adis
Adis Satya Lestari boleh perkenalan diri ya, nama panggilannya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Adi Satya Lestari, bisa dipanggil Tari. Saya dari SMK Muhammadiyah Belitung Timur, jurusan Tata Boga. Selesai dari Sahid ini, saya ingin menjadi eksekutif chef di Hotel Bintang 5. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan duduk. Terima kasih, Adis. Boleh tepuk tangan ya, Adis. Ini diawali oleh Adis ya, teman kalian. Selanjutnya saya akan panggil Ilham Gilang Ramadan. Izin, Bu. Izin kemana, Gilang? Kerja? Iya. Oh iya. Selanjutnya Muhammad Gibran Hafiz. Kerja, Bu. Kerja juga. Yang keempat itu Tegar Chandra Pradana. Ada? Bu. Ya. Mic-nya sudah. Ya, Mas Tegar boleh perkenalan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Tegar Chandra Pradana, sering dipanggil Chandra. Saya berasal dari SMK Sahid Surakarta, jurusan Tata Boga. Saya selesai dari STP Sahid ini ingin menjadi chef di kapal pesiar, Bu. Terima Luar kasih, biasa. Bu. Iya, terima kasih. Tegar, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Tegar. Selanjutnya perkenalan untuk Wirdi Fadil Ramadan. Hadir? Oke, boleh berdiri. Panggilannya siapa, Mas? Fadil. Ya, Fadil. Silahkan perkenalan diri, Mas Fadil. Perkenalkan, nama saya Wirdi Fadil Ramadan, asal sekolah SMK Pancasila 1 Kota Arjo, jurusan TKJ, TKJ itu apa, Mas? Teknologi Komputer dan Jaringan. Oh iya, kenapa Mas pindah jurusan dari komputer ke chef? Karena Kuliner. saya suka masak dari kecil, Bu. Oh, memang hobi ya? Ya, Bu. Oh iya, oke. Rencananya lulus dari sini mau kemana, Mas Fadil? Ingin bekerja di hotel sebagai chef. Oh iya, baik. Terima kasih, Mas Fadil. Boleh tepuk tangan, teman-teman. Silakan duduk. Selanjutnya, Najwa hadir. Ya, boleh berdiri, Mbak Najwa. Perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa, asal SMK saya SMK Sahid Surakarta, jurusan Tata Boga. Saya lulus dari sini ingin membuka usaha, Bu. Usaha apa itu, Mbak? Restoran, Bu. Restoran? Ya. Ya, semoga terwujud ya, Mbak. Ya. Amin. Amin. Terima kasih, Mbak Najwa. Boleh duduk lagi, tepuk tangan, teman-teman. Tolong perhatiannya, teman-teman. Untuk absen terakhir ya, Rika Rianti hadir. Saya Bu. Ya, Rika boleh berdiri, perkenalan dirinya. Perkenalkan, nama saya Rika Rianti, asal sekolah SMA Negeri 1 Kabandungan, jurusannya IPS. PS, panggilannya siapa, Rika? Riri. Riri. Iya. Setelah lulus dari sini, saya ingin membuka usaha kayak catering, terus jual-jual kue kayak gitu. Oh iya, siap. Semoga terwujud ya, Amin. Mbak Riri. Ya, terima kasih, Mbak Riri. Baik teman-teman, perkenalan diri teman-teman semuanya sudah selesai. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya ya. Jadi izinkan saya untuk share CV saya, teman-teman. Kelihatan nggak ya tulisannya? Saya sesarin aja ya. Sudah terlihat? Baik teman-teman, ini teman-teman bisa lihat ya nama lengkap saya. Lalu gelar STRPAR MPAR ini kalau kalian lulus dari S1 atau D4 pariwisata, dan yang ini S2 pariwisata. Lalu alamat saya tinggal di Karanganyar, teman-teman. Lalu ini untuk pengalaman bekerja saya. Ini bisa dilihat ya, saya dosen di STP Sahid dari tahun 2021. Nah, ini beberapa mata kuliah yang pernah saya ajar, yaitu dari
pengantar pariwisata, pengantar akomodasi, ada pengantar perhotelan juga. Selanjutnya ada hotel accounting, ada manajemen kuliner. Selain itu ada komunikasi bisnis, dan mata kuliah saat ini yang sedang kita pelajari yaitu hygiene, sanitasi, hotel dan makanan ya, beserta K3 juga. Selain itu pengalaman saya selain dosen di sini juga saya pernah menjadi kepala kerjasama industri di sini waktu tahun 2021 sampai 2022 teman-teman. Selanjutnya pengalaman saya itu adalah kepala kerjasama internasional di kampus ini juga, yaitu dari tahun 2021 sampai 2022. Selanjutnya saya juga pernah menjadi kepala kerjasama lembaga sertifikasi profesi sama dari 2021 sampai 2022. Jadi waktu itu saya menjabat beberapa jabatan teman-teman. Lalu ada juga yang terakhir ini di tahun 2022 itu ada sekretaris marketing atau penerimaan mahasiswa baru, dan ada sedikit tugas tambahan juga yaitu kepala pusat pelatihan. Selain itu, selain di Sahid, saya juga ada pengalaman di kampus lain ya teman-teman. Di kampus lain itu adalah saya juga dosen tutor tutorial online di kampus terbuka di ini jurusan pariwisata teman-teman, bisa dilihat di yang ini. Itu dari 2023. Lalu juga saya pernah di kampus pariwisata Trisakti tahun 2019 sampai 2020 sebelum saya pindah ke sini ya. Sebelumnya saya tinggal di Jakarta, lalu saya pindah ke Karanganyar dan saya mengajar di Sahid. Lalu saya juga pernah bekerja dan belajar juga teman-teman di situ di catering sebagai cook helper dan bagian marketing. Selanjutnya juga saya pernah di restoran dan cafe itu bekerja dan on the job training juga. Dan yang terakhir ini on the job training yaitu di bagian accounting di beberapa bagian di Hotel Aman Jiwo. Ada yang pernah dengar Hotel Aman Jiwo? Pernah ya? Lokasinya di mana Hotel Aman Jiwo? Magelang. Oke, Magelang itu di mana lokasinya? Provinsi? Iya, betul. Ya baik, jadi demikian teman-teman untuk perkenalan diri saya melalui CV saya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang peraturan kelas ya, di peraturan kelas saya dan RPS. Untuk peraturan kelas tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi kalau di kelas saya itu mohon datang tepat waktu. Kalau terlambat maksimal 15 menit, kalau lebih itu alfa ya. Selain itu tolong groomingnya ya teman-teman. Groomingnya tahu kan grooming? Tahu. Seragam kalian ya. Seragamnya apa hari ini? Krem ya. Nah itu tolong dipatuhi ya. Ada dasi, kemejanya sesuai warna, celana sesuai warna, lalu sepatu pantofel hitam ya. Sini sudah lengkap semua? Nah, tolong ya nanti waktu masuk kelas saya diperhatikan seragamnya. Baru nanti kita mulai kelasnya. Oke, untuk peraturannya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPS-nya, teman-teman. Jadi RPS-nya ini yaitu rencana pembelajaran ya. Saya akan membacakan tentang capaian pembelajaran mata kuliah dulu ya di sini. Jadi pertama itu kalian diharapkan untuk menguasai konsep teoritis dasar mengenai hygiene sanitasi makanan dan keselamatan kerja di dunia kuliner. Selain itu juga tidak hanya mengetahui konsep teorinya, tapi juga teman-teman diharapkan untuk mampu menganalisis resiko, permasalahan, penerapan untuk mata kuliah ini teman-teman. Dan yang terakhir itu juga memiliki sikap ya, tidak hanya bisa menerapkan, jadi juga menjadikan
sebagai sikap yang profesional dan bertanggung jawab sebagai tenaga kuliner yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam K3 ini ya. Oke, saya lanjut untuk rencana perkuliahan awal teman-teman. Jadi kurang lebih ini ya untuk bahan materinya. Untuk intinya itu kita akan mempelajari ini dari pertemuan awal hingga akhir. Namun nanti kita akan banyak berlatih teman-teman. Ada diskusi, berlatih, tanya jawab, dan juga ada tugas observasi lapangan hingga presentasi. Dan ini buku yang saya gunakan untuk mata kuliah ini, dan buku yang utama itu adalah buku yang ini. Teman-teman bisa lihat. Nanti teman-teman juga bisa cari di Google Book ya. Kalau nggak ada bisa cari di platform yang lain mungkin. Nah, ini untuk pertemuan pertama teman-teman. Pertemuan hari ini ya. Nah, ini bisa dilihat pertemuan hari ini memang pertemuan pertama adalah kita agendanya untuk perkenalan diri dosen dan mahasiswa. Selanjutnya juga menjelaskan tentang RPS dan nanti ada sedikit materi teman-teman untuk konsep hygiene sanitasi. Dan ini selanjutnya mungkin nanti akan saya kirim ke grup ya. Ketua kelasnya boleh tahu siapa di kelas ini? Adis ya. Nah, nanti tolong Adis buatkan grup WhatsApp ya, supaya nanti kita komunikasinya lebih lancar. Nah, nanti akan saya kirimkan di situ RPS-nya ya. Jadi nanti supaya saya nggak bacain satu-satu, nanti teman-teman bisa lihat di RPS itu setiap pertemuannya apa hingga halamannya dan sebagainya. Untuk terkait peraturan perkuliahan dan RPS ada yang ingin bertanya? Sudah jelas ya? Sudah. Baik, jika sudah jelas saya akan lanjut. Ya baik teman-teman, tadi kita sudah melihat ya sekilas tentang rencana pembelajaran kita ke depan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum hygiene sanitasi teman-teman. Nah, sebelumnya terkait K3 dulu ya. K3 kalian pernah dengar istilah K3? Pernah ya, gitu. Di sini ada yang tahu kepanjangan dari K3 itu apa? Boleh tunjuk tangan? Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Boleh. Perkenalkan, nama saya. Boleh berdiri Mbak, Oh, mungkin iya. biar terlihat. Perkenalkan, nama saya Putri Sulistiawati. K3 adalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Bu. Itu kepanjangannya Mbak? Iya. Betul, yakin? Insya Allah. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Putri, boleh duduk. Iya, betul ya teman-teman. Kesehatan dan keselamatan kerja, bukan kesehatan dan keselamatan karyawan, bukan ya? Mirip K3 juga. Nah, itu apa sih hubungannya hygiene sanitasi dengan K3? Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu? Oke, boleh berdiri. Siapa tadi namanya? Dimas bukan ya? Ya. Oh iya, Dimas boleh menjawab apa hubungannya? Menurut saya K3 dan keselamatan kerja itu berkaitan tentang keselamatan para karyawan dan juga tamu yang hadir di restoran tersebut. Itu K3-nya. Ya. Kalau hubungannya hygiene sanitasi dengan K3-nya apa? Tentang kebersihan dan keselamatan yang ada di lingkungan kerja. Oke, itu kebersihannya kenapa? Kenapa dengan kebersihannya? Jika kan kita berada di restoran ya Bu, jadi sangat rawan antara kebersihan itu penting juga biar tidak terjadi virus-virus dan bakteri kuman-kuman yang berada di sana. Nanti efeknya apa kalau ada virus kuman? Misalnya ada kuman-kuman yang masuk ke dalam makanan, jika izin sanitasinya tidak bersih itu mungkin seperti diare, terus ya banyak penyakit-penyakit itu. Itu efeknya jadi ke mana Mas kalau sakit Kesehatan. itu? Kesehatan siapa? Kesehatan karyawan dan juga tamu. Iya, siap. Terima kasih Dimas, boleh tepuk tangan teman-teman. Ya, boleh duduk. Ya, jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah mau berani berinteraksi ya kan, bertanya, memberikan pendapatnya, jawabannya tentang hygiene sanitasi dan K3. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi untuk hygiene sanitasi itu sendiri apa sih teman-teman?
Oh ya, untuk buku referensinya tadi sudah ya saya jelaskan, ini untuk referensi utamanya. Nah, ini ruang lingkupnya ada beberapa ya. Jadi ada hygiene itu sendiri, ada hygiene perorangan atau personal hygiene, ada hygiene atau kebersihan makanan dan minuman, dan kebersihan perusahaan atau lingkungan. Lalu juga di sini kita akan membahas tentang sanitasi ya. Sanitasi itu seperti penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan makan dan minuman atau proses pembuatan makan dan minuman, pengawasan, pengendalian untuk serangga atau binatang pengerat ya. Jadi tadi ya sudah dijelaskan Dimas juga ya, hygiene itu kan tentang kebersihan tapi juga menitikberatkan kesehatan karena itu sangat terkait. Lalu untuk sanitasi itu sendiri juga dia itu menitikberatkan pada usaha kesehatan lingkungan, jadi lebih ke keseluruhan teman-teman. Nah, ini untuk hygiene tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama, nanti kita di pertemuan keberapa nanti juga akan mempelajari fokus tentang personal hygiene, terutama di kitchen ya. Lalu juga hygiene makanan dari proses paling awal ya teman-teman, kalian membeli makanan lalu mengolahnya hingga proses akhir, yaitu memberikan makanan ke konsumen ya. Dan juga yang terakhir yang tidak kalah penting dari makanan itu sendiri atau proses makanan juga kebersihan perusahaan atau lingkungan, karena nanti di situ juga akan terkait ya, atau bisa kontaminasi silang di situ. Juga ada kaitannya hygiene sanitasi itu dengan pengawasan vektor atau serangga atau binatang. Nah, yang terakhir itu teman-teman ini sepertinya sudah yang terakhir ya, sudah selesai untuk pengenalan hygiene sanitasi kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Saya Bu. Ya, boleh berdiri, mungkin ada mau tanya apa? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rahel Kristianingrum. Saya izin bertanya Bu, Yes. Nanti untuk pertemuan kedepannya, untuk pembelajaran kita apakah akan mempelajari tentang hygiene dan sanitasi dalam proses pengolahan makanan yang lebih mendalam? Iya, terima kasih Rahel. Jadi teman-teman tadi kan saya belum sempat menjelaskan ya tentang pengolahan makanan lebih dalam. Jadi nanti ke depannya kita akan membahas hygiene sanitasi dalam pengolahan makanan dan juga K3-nya gitu ya. Setelah itu mungkin ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Enggak. Oke, nggak ada. Baik, tadi tidak ada yang ditanyakan ya. Baik, kalau gitu kita minggu depan itu akan membahas ini ya teman-teman, tentang pengertian hygiene sanitasi dan K3 lebih mendalam. Jadi nanti menurut beberapa para ahli dan juga sejarahnya, kenapa sih hygiene dan sanitasi hingga K3 juga itu penting, kenapa gitu ya. Terus para ahlinya tuh siapa, yang berpendapat itu siapa. Mungkin untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Terakhir saya mau tanya lagi, saya mau kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Ada yang mau tanya lagi atau sudah jelas? Sudah. Sudah jelas ya, oke. Kalau gitu teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya, untuk waktunya pada hari ini. Semoga materi yang sudah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Ya, Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Siap. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, demikian untuk video yang dapat kami berikan dalam proses ujian sertifikasi dosen kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.